المستقيم هدى للناس ورحمة للعالمين وإسمة والسلامة من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما إلا بالصلاة الإسراف بالله وترك السنة ونفس سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya juga kepada kita sekalian, sehingga dalam suasana kesibukan kita sehari-hari mencari nafkah di atas permukaan bumi ini, kita masih meluangkan waktu sejenak untuk berkumpul di masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat fardu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai utusan dan diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas basyiran wa nadhira. Diutus untuk seluruh manusia, membawa kabar gembira yaitu surga dan menyampaikan berita ancaman yaitu neraka bagi orang yang malaikat yang berperang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan ketakwaan yang selalu mengalami peningkatan setiap saat, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sehingga di akhir hayat kita nanti dengan keimanan kita akan memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sesuai dengan ayat yang saya bacakan pada mukaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Imran ayat 134 sampai 135. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat 133 tersebut,
maka dapat kita pahami bahwa ternyata surganya Allah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang pertanyaannya dengan waktu yang kira-kira 15 menit. Kira-kira kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 130, bahwa yang dimaksud orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i, yaitu orang yang selalu menafkahkan hartanya baik ketika hidupnya sempit maupun ketika hidupnya lapang. Jadi kalau kita mau melihat ciri orang yang bertakwa, lihat orang-orang ketika dia masih mau berinfak, mau bersedekah, mau menyumbang, walaupun dia hidupnya sempit, apalagi kalau hidupnya orang yang berinfak, yang bersedekah, apabila hidupnya lapang, itu adalah merupakan hal yang biasa. Tetapi hal yang sangat luar biasa, dan ini yang disenangi dan dicintai oleh Allah, adalah hamba Allah yang hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya menderita, hidupnya miskin. Tapi kesempitan yang dia alami, kesusahan yang dia alami, kemiskinan yang dia derita, tidak menghalangi dirinya untuk menafkahkan harta yang masih ada pada. Ini adalah orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah. Diam. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa dan berharap menjadi penghuni surga Allah, wal kaziminal ghaidh, yaitu orang yang apabila dia marah, dia emosi, apakah marah kepada istrinya, marah kepada anaknya, marah kepada bawahannya, marah kepada temannya, maka tidak membutuhkan waktu yang lama, dia bisa meredam amarahnya, dia bisa mengendalikan emosi. Indahnya ajaran Islam. Allah tidak mengatakan bahwa ciri hamba yang bertakwa dan dia berhak menjadi penghuni surga adalah hamba yang tidak pernah marah. Kenapa? Sifat marah diberikan kepada setiap manusia untuk digunakan kepada orang yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada situasi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh marah. Kalau istri sudah pantas dimarahi, marahi dia, jangan dibiarkan. Kalau bawahan itu sudah pantas dimarahi karena dia tidak dia tidak mentaati aturan-aturan yang ada, marahi dia, jangan dibiarkan, karena dia akan berlalu-lalu menjadi orang yang tidak sukses. Jadi salah kalau ada orang yang berkata bagusnya itu atasan saya, bagusnya itu suami saya, selama ini berumah selama dia jadi atasan saya, dia tidak pernah marah sama sekali. Masa iya? Ibu kalau tinggalkan rumah tidak marah, dia sampai ini tidak marah. Itu suami yang jelek. Atasan ibu tidak pernah marah, itu tidak pernah marah. Ibu tidak merasa pernah marah, tidak. Kalau dia tidak, kalau ibu tidak mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan dan dia marah, dia mengerjakan sendiri, tidak benar. Itu adalah atasan yang tidak benar. Atasan yang tidak benar bila dia melihat bawahannya melakukan kesalahan, dia tidak disiplin, dia tidak menjalankan perintah dengan baik, atasan yang baik dia harus memarahi bawahannya agar bawahannya itu mau taat, mau disiplin dan mau menjaga. Itu ciri orang yang bertakwa. Tetapi marah yang disenangi Allah
adalah marah atasan kepada bawahannya, marah suami kepada istrinya dan anaknya, marah teman kepada temannya, adalah marah yang bisa diredam, emosi yang bisa dikendalikan. Kenapa marah harus dikendalikan? Kenapa marah harus dikendalikan? Agar marah itu tidak menimbulkan akibat yang fatal terhadap orang yang kita yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dan berhak menjadi penghuni surganya Allah adalah orang yang selalu membukakan pintu maaf saudara-saudaranya yang telah melukai perasaan, yang telah melukai hatinya, yang telah menzaliminya. Dia tidak menyimpan perasaan dendam dan dia tidak punya niat sama sekali untuk membalas apa yang dilakukan oleh temannya terhadap dia. Jadi kalau mau lihat ketika dia dilukai perasaan, dia tidak akan membalas melukai perasaan, melukai perasaan. Ketika dia disakiti hatinya, dia tidak punya niat membalas sakit hatinya dengan menyakiti hati. Ketika dia dizalimi, dia tidak punya niat sama sekali untuk membalas kezaliman orang-orang, tetap tidak membutuhkan waktu lama. Dia akan memaafkan kesalahan saudaranya walaupun saudaranya tidak meminta maaf. Kenapa? Dalam riwayat yang memaafkan orang sebelum dia minta maaf itu dibandingkan memaafkan setelah dia. Itu ya. Ciri orang yang bertakwa yang keempat, yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang selalu berbuat baik menurut terjemahan Departemen Agama. Tapi setelah saya membaca beberapa literatur, buku tafsir klasik, saya menemukan yang dimaksud muhsinin dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang selalu meringankan beban orang lain. Dia tidak pernah mempersulit saudara-saudara. Dia tidak pernah memberatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia selalu menolong, dia selalu meringankan beban saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang dianggap sebagai orang yang muhsin adalah orang yang melaksanakan kewajibannya melebihi dari kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Jadi kalau bapak salat hanya 5 waktu sehari semalam, itu bukan muhsin. Ya memang kewajiban bapak melaksanakan 5 waktu sehari. Tapi bapak dikategorikan muhsin setelah melaksanakan kewajiban 5 waktu sehari semalam. Dia tidak lupa bisa salat. Dia tidak lupa bisa sholat selain pada malam harinya dengan sholat sunat lainnya. Inilah orang yang muhsin. Kenapa? Dia melaksanakan kewajiban tapi melebihi dari kewajiban. Contoh lain, kalau dia ASN, atau dia polisi, atau dia tentara, masuk kantor, cek lo jam atau jam dia masuk kantor, cek lo jam pulang kantor cek jam pulang itu belum. Kenapa? Memang kewajibannya sebagai tentara, kewajibannya sebagai polisi, kewajibannya sebagai pegawai BUMN, kewajibannya sebagai ASN adalah masuk jam 7, masuk jam 8, kembali jam 4. Itu belum ASN yang muhsin, belum anggota polisi yang muhsin, belum anggota TNI yang muhsin, belum menjadi karyawan BUMN yang muhsin. Tetapi kalau mau dikategorikan yang muhsin, jam dia cek
Tapi ada perintah dari kepala, ada perintah dari pacar, ada perintah dari kepala, ada perintah dari kepala BM, ada perintah dari kepala BUMN bahwa pekerjaan harus selesaikan hari ini. Ternyata belum selesai dia jam 4 dia masuk kantor kembali menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepada akhirnya jam 6 baru dia yang seharusnya jam 4 dia sudah bertemu istrinya dan yang seharusnya jam 4 dia sudah bertemu anak-anaknya tetapi mundur dia bertemu jam 6 berarti 2 jam itu melebihi dari kewajiban yang seharusnya dilakukan maka 2 jam itulah yang orang yang sini maka dia sangat dirindukan kalau semua ASD semua karyawan, semua anggota TNI sudah demikian. Tidak ada lagi negara membayar. Kita ada yang cek jam 4, betul cek. Tapi di antara jam 12 sampai malam, ya ke pasar, mana tidak ada jangan bukan. Yang terakhir. Yang kelima yang dikategorikan orang yang bertakwa kepada Allah dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di ayat wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru ciri orang yang bertakwa dan dirindukan surganya adalah mereka yang telah berbuat salah, mereka yang telah berbuat dosa, tetapi setelah dia sadari bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa dan kesalahan, dia segera sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa. Ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri hamba yang bertakwa dan indahnya ajaran Allah tidak berkata ciri hamba yang bertakwa adalah mereka yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada. Allah tidak berkata ciri hamba yang bertakwa dan dirindukan surga adalah mereka yang tidak pernah berbuat dosa karena itu mustahil. Indahnya ajaran Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dia justru ciri hamba apabila mereka dia segera insaf dan sadar bahwa apa yang dia kerjakan dosa, dia menyesali dosa yang dia lakukan, dia berjanji tidak diulangi kedua kalinya dan terakhir dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Itulah ciri 5 orang yang bertakwa yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam diri wa nafa'ana bi ayatil zikri hakim wa taqabbal tilawah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang maju berbahagia pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa menaikkan tugas dan kewajiban kita serta hak kita untuk ikut pemilihan umum pada tanggal 14 Februari dihimbau melalui hati agar kita menghargai sesama kita yang lain walaupun kita berbeda, menghargai
apa yang mereka menghargai cara yang mereka pilih tanpa kata saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan, saling memfitnah antara satu dan lain. Itu adalah hak asasi, hak pribadi kita yang tidak perlu diketahui. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma qawwil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal hisab Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna rashidin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullihha wa ajirna min dunya wa akhirati wa fawza bil jannati wal najata minan nar Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadah Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzikran wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allahumma salli Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan